"Sudah mas, cepat pakai bajumu. Keburu nanti istrimu pulang," ucap Diana pada suami adiknya. "Iya mbak, tenang saja. Sofia belum ngabarin, itu tandanya dia belum waktunya pulang." "Ayo main sekali lagi," jawab suami adiknya sambil memohon manja. "Ah, Mas Virgi ini memang enggak ada capeknya ya? Padahal aku sudah capek loh." "Apa sih obatnya bisa kuat begitu mas?" tanya Diana keheranan. "Ada deh," jawab Virgi sambil memulai pengemprotan lagi. Kisah itu bermula 2 tahun lalu, sejak suami Diana meninggal, Diana menjalani hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dulu, rumah besar milik keluarga suaminya adalah tempat ia menanam kenangan suka dan duka bersama mendiang suaminya, Adam. Tapi setelah Adam pergi, perlahan-lahan rumah itu bukan lagi tempat yang nyaman. Hubungan dengan mertua dan ipar-iparnya memburuk. Bukan karena pertengkaran besar, tapi karena sikap yang berubah dingin, canggung, dan penuh jarak. Halo sahabat Tinta Pena Story, kali ini ada kisah menarik nih. Jangan lupa bantu tembusin target admin sampai 250 like ya, agar admin lebih semangat. Diana bertahan selama beberapa bulan, tapi akhirnya memilih pergi. Ia memutuskan untuk tinggal bersama adiknya, Sofia, yang baru saja menikah dengan pria bernama Virgi. Sofia menyambut Diana dengan tangan terbuka. Mereka memang saudara kandung yang dekat sejak kecil, dan Sofia tahu benar perjuangan kakaknya dalam membangun rumah tangga yang akhirnya harus berakhir karena maut. Tanpa banyak tanya, ia menawarkan 1 kamar kecil di rumah barunya untuk Diana tempati. Rumah Sofia tidak besar, tapi bersih dan rapi. Suasana rumah itu masih dipenuhi aura pengantin baru, hiasan-hiasan sederhana, foto-foto pernikahan yang digantung di dinding, dan wangi harum dari pengharum ruangan yang berganti setiap minggu. Diana merasa canggung di awal, takut keberadaannya mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Namun, Sofia selalu menenangkan, mengatakan bahwa rumah itu adalah rumah mereka bersama. Sehari-hari, Diana mengisi waktunya dengan membantu pekerjaan rumah. Ia membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan merawat taman kecil di belakang rumah. Bagi Diana, rutinitas itu seperti terapi. Ia merasa tenang saat tangannya sibuk, pikirannya tidak mudah pergi ke masa lalu. Ia juga tak ingin tinggal diam, merasa berutang karena telah diberi tempat tinggal tanpa diminta kontribusi apapun. Sofia bekerja di sebuah bank swasta, berangkat pagi dan pulang sore. Setiap pagi, Diana menyiapkan sarapan untuk mereka bertiga, memastikan Sofia berangkat kerja dengan perut terisi dan senyum yang terukir. Virgi, suami Sofia, bekerja sebagai trader saham dan forex. Sering berada di rumah, duduk berjam-jam di depan komputer dengan layar-layar penuh grafik naik turun. Sesekali suara klik mouse dan gumaman kecilnya terdengar dari ruang kerja yang ia sulap dari kamar kosong di lantai 2. Hubungan Diana dan Virgi cukup canggung di awal. Mungkin karena mereka belum saling mengenal terlalu dalam, tapi perlahan, interaksi mereka mulai cair. Diana tidak banyak bicara, dan Virgi pun bukan tipe yang cerewet. Mereka saling menghargai ruang masing-masing. Virgi sering memuji masakan Diana, walau hanya dengan kata sederhana, "Enak mbak." Bagi Diana, itu cukup untuk membuatnya merasa dihargai. Diana jarang keluar rumah, kadang hanya ke warung dekat kompleks atau pasar tradisional setiap akhir pekan. Ia tidak punya banyak teman sejak pindah ke kota tempat Sofia tinggal. Tapi ia tidak mengeluh. Rumah kecil itu terasa cukup aman dan damai baginya. Sesekali ia duduk di teras sore hari sambil menyeduh teh hangat, menatap langit yang perlahan berubah warna. Hatinya masih sering merasa sepi, tapi tidak lagi sesakit dulu. Meski hidupnya kini jauh dari apa yang dulu ia miliki bersama Adam, Diana mencoba menerima keadaan.
Ia tahu hidup terus berjalan. Ia tidak tahu sampai kapan akan tinggal bersama Sofia. Tapi untuk saat ini, inilah rumahnya. Sebuah ruang kecil yang penuh kehangatan, tempat ia bisa bernapas, sembuh, dan mungkin pelan-pelan memulai kembali. Malam hari menjadi waktu paling sunyi bagi Diana, sekaligus yang paling berat. Di siang hari, ia bisa mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan rumah atau sekadar merapikan taman kecil di belakang. Tapi ketika malam tiba dan rumah mulai senyap, suara-suara yang seharusnya tak ingin ia dengar justru seringkali hadir begitu nyata. Kamar Diana bersebelahan langsung dengan kamar Sofia dan Virgi. Meski dinding rumah itu cukup tebal, suara dari kamar mereka kadang tetap terdengar, terutama jika malam sedang hening. Bukan suara percakapan, bukan pula pertengkaran, melainkan suara rintihan pelan dan ritme ranjang yang bergetar lembut. Bagi orang lain, mungkin suara itu hanya dianggap sebagai bagian dari kehidupan pasangan muda yang sedang menikmati masa-masa awal pernikahan. Tapi bagi Diana, suara itu menjadi gema dari kenangan yang tak bisa ia padamkan. Awalnya, ia berusaha memejamkan mata dan memalingkan wajah ke dinding, pura-pura tidak mendengar. Tapi malam demi malam, suara itu kembali, seperti gelombang yang datang tanpa permisi. Diana tak pernah marah. Ia tak bisa menyalahkan adiknya. Ia tahu Sofia dan Virgi berhak atas kebahagiaan mereka. Tapi, di balik senyumnya yang tenang di siang hari, ada luka lama yang kembali menganga saat malam tiba. Setiap kali suara itu datang, Diana merasa seperti ditarik mundur ke masa ketika Adam masih ada. Masa ketika mereka tinggal di rumah kecil di ujung kota. Saat malam adalah waktu mereka berbagi cerita, tawa, dan sentuhan yang lembut. Ia masih ingat jelas bagaimana tangan Adam selalu hangat, bagaimana bisikan-bisikan yang menenangkan, dan bagaimana tubuh mereka saling mencari satu sama lain dalam gelap. Semua kenangan itu kembali begitu hidup, bukan untuk menyakiti, tapi justru mengingatkan Diana betapa dalamnya cinta yang pernah ia miliki. Di suatu malam, Diana terjaga lebih lama dari biasanya. Hujan turun pelan, membasahi genting dan rerumputan di luar jendela. Dari balik selimutnya, ia mendengar rintihan lembut Sofia, samar tapi tak terbantahkan. Dada Diana terasa sesak. Dia tidak menangis, tapi air matanya jatuh begitu saja. Bukan karena iri, bukan pula karena marah, dia hanya merasa hampa. Dia memejamkan mata, mencoba membayangkan wajah Adam dengan bantuan timun yang diambilnya dari dapur. Betapa senyumnya dulu bisa menenangkan badai dalam hati. Betapa pelukannya pernah menjadi tempat paling aman di dunia. Ia bertanya dalam hati, apakah rasa kehilangan ini akan terus seperti ini selamanya? Apakah ia akan bisa merasa utuh lagi, mencintai lagi, atau setidaknya merasa dicintai, atau mungkin harus memakai timun terus? Diana tahu hidup harus terus berjalan. Ia tahu Sofia bahagia, dan ia tulus ikut bahagia. Tapi malam selalu jujur, dan kesunyian selalu menghadirkan hal-hal yang tidak terucap. Dalam gelap, Diana berbicara kepada Adam dalam hati, tentang rasa rindu, tentang kekosongan yang masih ada, dan tentang suara dari kamar sebelah yang bukan sekadar suara, tapi gema dari cinta yang pernah ia miliki, dan kini hanya bisa ia kenang. Hari-hari berjalan, tanpa Diana sadari, Virgi semakin sering terlibat dalam percakapan ringan. Awalnya, hal-hal sederhana, seperti komentar soal masakan, atau berita ekonomi yang ia lihat di televisi. Tapi lama-lama, percakapan itu menjadi lebih akrab, lebih santai, dan kadang terasa agak terlalu dekat. Suatu pagi, saat Sofia sudah berangkat ke kantor, Diana tengah menyapu ruang tamu ketika Virgi muncul dari dapur dengan secangkir kopi. "Mbak," sapanya sambil duduk di sofa. "Masakan semalam enak banget,
Loh, kalau tiap hari makan kayak gitu, bisa-bisa saya nggak pesen makan dari luar. Diana tersenyum tipis, tetap menyapu tanpa menoleh. Sudah biasa masak, dulu juga Adam suka makanan yang sederhana. Virgi menyadarkan punggungnya, memandangi Diana dengan mata setengah mengantuk. Kadang saya mikir, wanita itu kalau sudah berpengalaman, cara ngurus rumah tangganya beda. Lebih tenang, lebih ngerti kebutuhan laki-laki. Diana menghentikan sapuannya sesaat, tapi cepat kembali bergerak. Jangan asal nilai gitu, Mas. Semua perempuan punya caranya sendiri. Virgi tertawa kecil. Iya sih, tapi tetap saja Mbak Diana itu kelihatan beda. Mungkin karena sudah pernah punya suami. Diana menoleh sekilas. Saya janda, Mas. Itu bukan sesuatu yang perlu terus diingatkan. Justru karena itu, jawab Virgi cepat. Saya kagum. Sudah pernah merasakan cinta, lalu kehilangan, tapi masih bisa kuat. Banyak laki-laki takut sama janda. Saya malah penasaran. Apa janda bisa jatuh cinta lagi? Diana menahan napas sejenak. Ada nada iseng dalam suara Virgi, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak langsung menjawab. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka makin sering. Virgi kadang duduk di dapur saat Diana memasak, mengobrol sambil memperhatikan setiap gerakannya. Sesekali, ia melemparkan candaan yang membuat Diana salah tingkah, tapi ia selalu menanggapi dengan menjaga jarak. Suatu sore, saat Sofia lembur di kantor, Diana sedang melipat pakaian di ruang tamu. Virgi baru keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah dan hanya pakai handuk. Aduh, airnya dingin banget tadi, katanya sambil berjalan ke arah Diana. Biasanya sore memang gitu, Mas. Air torennya belum panas, jawab Diana datar. Matanya tertuju pada sesuatu yang menonjol besar di balik handuk Virgi. Tanpa sengaja, handuk Virgi jatuh ke lantai. Ia membungkuk, memungutnya dengan santai, memperlihatkan punggungnya yang berotot dan dada yang kokoh. Dan yang paling bikin Diana penasaran, itu sesuatu yang ada di balik handuk itu. Diana pura-pura tak melihat, tapi pipinya memanas. Ia tetap menunduk, fokus pada baju di tangannya. Namun hatinya berdetak tak karuan. Maaf ya Mbak, ganggu pemandangannya. Virgi menyeringai kecil. Diana menghela napas pelan, masih menunduk. Sudah biasa lihat pemandangan itu. Adam juga suka main lepas handuk begitu. Virgi tertawa. Wah, berarti saya enggak istimewa dong. Diana meletakkan baju yang sudah terlipat. Kali ini, ia menatap Virgi, lembut namun tegas. Mas Virgi, jangan bercanda kelewatan. Saya tinggal di sini karena saya percaya kalian berdua menerima saya dengan ikhlas. Jangan bikin saya salah mikir kemana-mana, Mas. Mas kan tahu, saya janda yang sudah lama tidak disentuh. Virgi terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Maaf Mbak, saya cuma nyaman ngobrol sama Mbak. Kadang suka lupa batas. Diana berdiri membawa tumpukan baju, suaranya sedikit lebih pelan. Saya juga nyaman, Mas. Tapi aku tidak mau terjadi hal yang tak diinginkan, jawab Diana. Virgi tidak membalas, hanya memandangi punggung Diana yang beranjak masuk ke dalam. Hubungan mereka kembali tenang setelah itu. Tapi dalam diam ada benih yang mulai tumbuh di antara rasa hormat dan kesepian. Malam harinya, Diana terus memikirkan tentang handuk jatuh itu. Angin berhembus lembut dari celah jendela yang sedikit terbuka. Udara sejuk mengelus kulitnya, tapi pikirannya terasa panas, penuh gejolak. Pikiran tentang Virgi tak bisa ia singkirkan. Percakapan tadi sore terus terulang dalam kepalanya. Senyuman Virgi, tubuhnya yang basah selepas mandi, dan kata-kata yang meski terdengar bercanda, terasa menyentuh sisi paling rapuh dalam dirinya. Justru, karena itu saya kagum. Janda bisa jatuh cinta lagi. Kalimat itu membekas, bukan karena isinya saja, tapi
karena nada suara Virgi yang tak sepenuhnya main-main. Diana duduk di atas ranjang, memeluk lututnya. Di luar kamar, rumah begitu sunyi. Namun, dari balik tembok itu, ia kembali mendengar suara yang sudah terlalu familiar, rintihan Sofia. Tetapi malam ini lebih panjang, lebih dalam, dan terdengar penuh hasrat. Ia menutup telinganya sejenak, tapi suara itu seperti melewati celah-celah pikirannya. Bukan sekadar suara, tapi gambaran yang menyerbu benaknya. Sofia dan Virgi dalam pelukan, tubuh saling menyatu, tawa lirih, bisikan manja. Semua itu memukul sisi sunyi dalam hati Diana. Ia sudah lama tidak merasakan kehangatan seperti itu. Sudah bertahun sejak tubuhnya disentuh dengan cinta. Sejak ada tangan yang memeluknya di malam hari. Ia tak bisa bohong pada dirinya sendiri. Ia merindukan kebahagiaan itu. Bukan sekadar fisik, tapi juga rasa diterima, rasa diinginkan. Diana menunduk, menyandarkan kepala di lututnya. Ia bergumam pelan, nyaris seperti doa. Adam, aku masih setia, tapi kadang rasanya ingin menyerah, rasanya ingin merasa hidup lagi. Ia tahu pikirannya mulai goyah. Virgi bukan laki-laki asing, tapi suami dari adiknya sendiri. Tapi, kenapa semua terasa lebih rumit? Kenapa ia merasa dihargai saat Virgi berbicara? Kenapa candaan Virgi membuatnya merasa perempuan lagi? Keesokan paginya, Diana mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan, mencuci piring, dan membersihkan meja makan. Tapi, tatapannya sering mengarah ke arah tangga, menanti suara langkah kaki Virgi turun dari kamar. Saat Virgi akhirnya turun, mengenakan kaos longgar dan celana pendek, Diana tak sengaja menatapnya lebih lama dari seharusnya. "Pagi, Mbak," sapa Virgi sambil meregangkan tubuh. "Wangi banget, bikin lapar." "Sayur lodeh. Kamu suka kan?" jawab Diana sambil cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk mengaduk sendok di dalam mangkuk. Virgi duduk di kursi, menyandarkan dagunya di tangan. "Saya suka apa aja yang Mbak masak." Diana tak menanggapi, tapi sudut bibirnya tertarik naik. Ia tahu kalimat itu hanya basa-basi, tapi ada sesuatu di dalamnya yang terasa hangat. Setelah sarapan, Virgi menaruh piring ke wastafel. Ia mendekati Diana, berdiri cukup dekat hingga aroma tubuhnya yang baru mandi keluar pelan. "Mbak Diana," suaranya rendah. Diana menoleh perlahan, jantungnya berdetak lebih cepat. "Terima kasih ya, sudah ada di rumah ini." Diana mengangguk pelan. "Saya yang harusnya bilang terima kasih, sudah diterima di sini." Tatapan mereka bertemu sejenak, dan untuk sepersekian detik, ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang tak terucap, tapi terasa nyata. Tiba-tiba, Virgi memeluk Diana, dan sontak saja Diana kaget. Tapi anehnya, ada perasaan tenang ketika sedang dalam pelukan Virgi. Virgi sangat pandai memperlakukan wanita, hingga Diana tak kuasa menolak ajakan untuk berkeringat bersama, apalagi Diana sudah lama tak merasakan ngemprut. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Diana. Virgi sering berada di sisinya. Walaupun Virgi itu suami adiknya, tapi Diana tak menolak. Virgi itu lelaki yang pengertian dan perkasa. Di dapur saat memasak atau mencuci piring, Diana mendapati dirinya tersenyum sendiri, mengingat candaan ringan Virgi. Saat Virgi lewat dan menyapa dengan suara hangatnya, ada getaran aneh dalam dada yang sulit ia kendalikan. Suatu sore, saat hujan turun dan Sofia belum pulang karena lembur, Diana dan Virgi duduk berdua di ruang tengah. Televisi menyala menayangkan berita ekonomi, tapi tak ada dari mereka yang benar-benar menontonnya. Diana duduk dengan tangan memeluk bantal, pandangannya lurus ke depan. Virgi menyesap kopinya, lalu melirik Diana dari samping. "Mbak kayaknya kelihatan capek," katanya pelan. "Enggak, cuma mikir aja," jawab Diana. "Maafin aku yang kemarin ya Mbak," ucap Virgi.
Enggak apa-apa kok, Mbak juga menikmatinya. Sekarang baru tahu alasan kenapa rintihan Sofia sangat keras hampir tiap malam. Kamu memang lelaki perkasa. Virgi menurunkan cangkirnya. Mbak kesepian, Mbak ingin lagi, tanya Virgi. Diana tersenyum tipis. Nanti saja mas, kalau aku ingin, nanti aku suruh kamu ke kamarku. Jawab Diana tanpa malu-malu lagi. Kesepian itu bukan soal ramai atau tidaknya rumah, Mas. Tapi tentang tidak ada yang benar-benar tahu isi hati kita. Virgi menatapnya dalam diam. Beberapa detik berlalu, lalu ia bersandar ke sofa, menatap langit-langit. Kalau Mbak butuh teman cerita, saya ada di sini, katanya. Saya suka ngobrol sama Mbak, rasanya beda. Tenang, nyambung. Diana menunduk, hatinya berdebar. Saya juga nyaman, Mas. Tapi kadang saya takut kenyamanan itu malah jadi salah. Virgi terdiam, lalu ia bicara pelan. Apanya yang salah kalau dua orang merasa saling nyaman? Kalau situasinya seperti ini, bisa jadi salah. Jawab Diana cepat, suaranya bergetar. Mas Virgi suami adik saya, Henning. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Jadi, Mbak merasa sesuatu juga? Tanya Virgi akhirnya lirih. Diana memejamkan mata. Saya enggak mau merasa apa-apa, tapi saya manusia, Mas. Hati saya enggak bisa selalu saya kendalikan. Virgi menatap Diana dalam-dalam. Saya juga enggak tahu sejak kapan. Tapi kehadiran Mbak di rumah ini bikin saya beda. Saya lebih tenang, lebih hangat. Bahkan kadang saya merasa Mbak lebih mengerti saya daripada Sofia sendiri. Jangan bilang gitu, bisik Diana. Sofia itu perempuan yang baik. Dia adik saya, dia istri Mas. Jangan sampai kita menyakiti dia. Virgi menggenggam tangan Diana. Seketika tubuh wanita itu menegang, tapi ia tak menarik tangannya. Maaf, saya cuma pengen Mbak tahu. Saya hargai Mbak, saya kagumi Mbak, dan saya bingung. Diana menarik napas dalam-dalam, matanya berkaca. Saya juga bingung, Mas. Setiap malam saya dengar kalian, dan saya bertanya dalam hati, apakah saya akan punya kebahagiaan seperti itu lagi? Apakah saya layak untuk dicintai lagi? Hari berikutnya, Virgi dan Diana semakin mesra. Beberapa hari ini, mereka melakukan aktivitas berkeringat bersama ketika Sofia tidak ada di rumah. Kamu kok bisa kuat begitu, Mas? Pantas saja Sofia terlihat selalu ceria. Oh, rupanya dia mendapatkan gizi yang cukup darimu, celoteh Diana sambil mencubit Virgi. Mbak juga pintar banget, lebih pintar daripada istriku. Aku jadi makin ingin lagi dan lagi, ucap Virgi sambil tersenyum. Iya Mas, aku juga merasakan hal yang sama. Mas Virgi begitu jago. Almarhum suamiku dulu tidak ada apa-apanya dibanding Mas, ucap Diana. Baiklah, nanti malam aku ke tempatmu ya, sahut Virgi. Jangan Mas, ada istrimu di rumah, sanggah Diana, khawatir nanti ketahuan. Enggak apa-apa, nanti aku alasan pergi ke tempat teman. Hehe, jawab Virgi sambil nyengir dan berlalu pergi. Waktu berlalu dan malam pun tiba. Benar saja, Virgi minta izin istrinya untuk pergi bersama temannya menonton bola bareng. Padahal, aslinya dia belok ke tempat Diana secara diam-diam. Dan terjadilah hal yang diinginkan mereka berdua yang sedang dimabuk asmara. Tanpa peduli ada Sofia di rumah. Mereka saling membahagiakan satu sama lain. Bahkan sampai pagi baru selesai. Mereka berdua pandai bersandiwara ketika ada Sofia di rumah. Tapi ketika Sofia pergi kerja, mereka berubah menjadi sepasang kekasih yang haus akan olahraga berkeringat. 1 minggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan hubungan mereka tak diketahui Sofia. Sampai suatu ketika, Mas aku hamil, ucap Diana. Apa? Hamil? Kok bisa? Apa kamu nggak minum obat? Tanya Virgi keheranan. Sudah Mas, tapi nggak tahu bisa hamil begini, sahut Diana khawatir. Kamu gugurin cepat sebelum Sofia tahu, pinta Virgi. Enggak mau Mas,
Katanya Mas akan tanggung jawab, ucap Diana. Gimana mau tanggung jawab? Kamu itu kakaknya istriku, ucap Virgi. Ya sudah, aku pergi dari sini saja Mas, sebelum Sofia curiga. Nanti Mas sering jenguk ya, ucap Diana memberikan solusi. Iya, tenang saja, sahut Virgi. Waktu berlalu, anak mereka pun lahir. Tapi sampai anaknya besar, Virgi tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Malah ketika Diana berkunjung ke rumahnya, tampak rumahnya ada penghuni lain. Ya, rumah itu telah dijual dan Virgi serta Sofia tak tahu pindah kemana. Diana menyesal, tak tahu arah dan tujuan. Dia sadar yang diperbuatnya itu salah dan pantas mendapatkan semua ini. Dia menangis menyesal karena harus mengurusi anak tanpa ayah. Semoga yang menonton cerita ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Tinta Pena dan bantu mencapai target sampai 250 like. Terima kasih yang sudah like, semoga diberikan kelancaran rezeki.